Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tim Son Simamora. Pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang kebijakan YouTube yang kembali diperbaharui untuk kesekian kalinya dan akan berlaku pada 5 Januari tahun 2022 nanti. Nah, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh YouTube termasuk memperbaharui akses dan layanan-layanan yang kita miliki dalam YouTube. Nah, per 1 minggu yang lalu saya membuka email dari YouTube Creator, maka saya menemukan ada beberapa kebijakan yang dibuat memang berlaku untuk 5 Januari tahun 2022. Nah, di antaranya adalah ada sekitar 10 kebijakan, tetapi tidak akan kita bahas semua pada video ini, nanti akan kita bahas bertahap. Kebijakan itu adalah ada beberapa di sini, seperti satu, larangan untuk mengakses atau memperbanyak atau mengunduh atau mendistribusikan atau mengirimkan atau menyiarkan atau menampilkan, menjual, melisensikan atau mengubah dan memodifikasi atau menggunakan bagian manapun dari layanan atau konten ataupun kecuali sebagaimana diizinkan oleh layanan YouTube. Nah, jadi ada beberapa perubahan. Nah, yang paling mendasar nanti yang perlu kita bahas adalah yang berkaitan dengan konten yang kita buat atau kita sebagai YouTuber pemula, yang perlu kita perhatikan hal-hal apa saja yang tidak boleh di tahun 2022 nanti, yang dipertegas pada perubahan periode kali ini. Nah, yang pertama adalah yang paling penting itu adalah, saya bacakan, ini ada di poin ketiga, langsung saya bacakan di emailnya ya. Mengakses layanan menggunakan cara otomatis. Nah, cara otomatis itu seperti apa? Dijelaskan di sini. Seperti robot, tidak boleh. Nah, maksudnya di sini adalah kita menonton video teman atau menonton orang dengan menggunakan robot. Artinya itu biasanya teman-teman menggunakan dengan mengejar jam tayang ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Terus botnet. Nah, botnet itu juga sama secara otomatis. Terus juga atau scraper, kecuali dalam kasus mesin telusur publik. Mesin telusur publik maksudnya di situ adalah browsing-browsing yang diakui oleh YouTube. Nah, terus juga adalah sesuai dengan file rebot.txt atau YouTube atau dengan izin tertulis sebelumnya dari YouTube. Jadi kita ada izin tertulis dengan YouTube. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Terus juga adalah ada yang keempat, mengumpulkan atau mengambil informasi apapun yang dapat mengidentifikasi seseorang, misalnya nama atau wajah pengguna, kecuali diizinkan oleh orang tersebut atau diizinkan dalam bagian yang di atas tadi disebutkan oleh YouTube tadi. Nah, jadi kita tidak diizinkan juga untuk menyebutkan nama orang, mendeskripsikan orang, apalagi sampai menunjukkan wajah orang. Nah, yang tidak seizin oleh orang yang bersangkutan. Nah, ini maksudnya di situ mungkin berarti pada saat kita membuat konten, kita menunjukkan foto orang atau alamat orang, identitas orang tanpa seizin orangnya. Nah, ditakutkan yang bersangkutan akan menuntut, sehingga nanti akan mengakibat ke kita sebagai kreator YouTube dan terlebih juga YouTube sebagai platform. Nah, itu yang dimaksudkan di sini oleh YouTube. Nah, ini layanan ini nanti akan diperketat dan start mulai berlaku di 5 Januari 2022. Jadi yang selanjutnya adalah yang nomor 5, menggunakan layanan untuk mendistribusikan konten promosi atau komersial yang tidak diminta maupun permintaan massal atau permintaan yang tidak diinginkan lainnya. Nah, jadi kita tidak boleh menggunakan. Jadi banyak teman-teman yang masih dipagari ya, yang masih diperketat di dalam itu. Yang selanjutnya adalah menyebabkan atau mendorong terjadinya pengukuran yang tidak akurat atas interaksi pengguna yang sebenarnya dengan layanan, termasuk dengan cara membayar orang atau memberi mereka insentif untuk meningkatkan jumlah penayangan, jumlah suka,
atau jumlah tidak suka pada video, atau untuk meningkatkan jumlah subscriber channel, atau memanipulasi metrik dengan cara apapun. Nah, ini termasuk dengan mencari subscriber dengan cara membeli subscriber, membeli jam tayang dan yang lain-lain, itu diperketat, tidak boleh. Di sini diperketat lagi, tidak boleh. Apalagi kita memberikan insentif kepada orang yang supaya memberikan like yang banyak ke video kita, memberikan komen yang banyak ke video kita, lalu menonton video kita terus menerus supaya jam tayang naik. Nah, itu tidak bisa karena nanti akan dideteksi lebih detail dan lebih ketat oleh YouTube pada 2022 mulai Januari berlaku. Nah, itu terus yang selanjutnya adalah menyalahgunakan segala proses pelaporan atau pendanaan keluhan atau laporan penolakan atau banding, atau termasuk dengan cara membuat pengiriman tanpa dasar, menyusahkan atau sembrono. Nah, ini sih artinya kalau ada teman-teman kita yang mempunyai video yang tidak sesuai dengan kita atau membuat kita jengkel atau kita merasa kurang enak dengan teman-teman ini, lalu kita mau melaporkan, membuat laporan ke YouTube tapi tanpa dasar, nah tidak boleh. Nah, itu pun kita nanti dikenakan sanksi oleh YouTube kalau memang kita membuat laporan tanpa dasar dan tanpa ada bukti, sehingga kita disebutkan nanti di situ membuat laporan yang sembrono, tidak terarah dan tidak ada bukti sebagai laporan. Nah, itu teman-teman yang saya sebutkan tadi beberapa kebijakan yang kembali dibuat oleh YouTube untuk berlaku di Januari mulai 2022. Nah, ini perlu kita pahami bersama sebagai kreator supaya kita untuk membuat konten dan mengelola channel kita perlu memahami ini kembali. Jadi teman-teman perlu, dan ada beberapa lagi yang disebutkan di sini panjang lebar. Boleh nanti teman-teman jika nanti menerima email dari YouTube Creator, nanti akan di situ lebih jelas semuanya. Jadi kira-kira begitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tetap mendukung channel Tim Suan Simamora supaya tetap bisa menyuguhkan, bisa menyampaikan berita-berita terupdate, video-video terbaru terkait dengan YouTube, terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan, terkait dengan dunia tenaga kerja dan aktivitas-aktivitas lainnya yang bermanfaat sebagai informasi tambahan untuk kita masing-masing. Tetap dukung channel Tim Suan Simamora dengan cara like, terus komen, dan di-share jika bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang sudah mendukung channel Tim Suan, saya ucapkan terima kasih, dan atas perhatiannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam.